Halo rekan-rekan film investor, saya kembali lagi untuk menyajikan 5 saham blue chip yang masih murah harganya, berfundamental bagus, mempunyai likuiditas yang cukup tinggi, serta rajin membagikan dividen, edisi September tahun 2023. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ciri-ciri saham blue chip. Yang pertama, saham blue chip biasanya mempunyai kapitalisasi pasar yang cukup besar, yaitu di atas 10 triliun. Yang kedua, saham blue chip biasanya mempunyai likuiditas yang cukup tinggi, yaitu di atas 8 sampai dengan 10 miliar per harinya. Yang ketiga, saham blue chip biasanya termasuk dalam mature stock. Perusahaan-perusahaan blue chip biasanya sudah mapan dan mempunyai posisi yang cukup stabil di pasarnya. Berikutnya, manfaat saham blue chip untuk portofolio kita. Yang pertama, ketahanannya untuk jangka panjang. Investor biasanya memilih saham blue chip untuk tujuan investasi jangka panjang karena memiliki ketahanan yang cukup besar dalam menghadapi gejolak pasar. Yang kedua, dividennya yang cukup stabil. Perusahaan yang sudah mapan seperti perusahaan blue chip biasanya mampu memberikan dividen yang konsisten sehingga cocok untuk investor yang mencari pendapatan tetap untuk investasinya. Dan yang ketiga, kepercayaan investor. Perusahaan blue chip biasanya mempunyai produk atau jasa yang sudah kuat di pasar sehingga memberikan kepercayaan prospek jangka panjang pada perusahaan tersebut. Perusahaan blue chip yang pertama adalah Astra International dengan kode saham ASII. Astra International merupakan holding besar perusahaan yang mempunyai sejumlah unit usaha seperti otomotif, pertambangan, jasa keuangan, konstruksi, properti, dan beberapa investasi pada perusahaan digital. Berikut kinerja fundamental untuk kuartal kedua tahun 2023. Asetnya naik 1,5 triliun, sedangkan ekuitasnya turun 3%. Lalu pendapatannya naik 13%, di sisi lain laba bersihnya turun 4%. Lalu untuk kinerja profitabilitasnya, ROA-nya naik 8,3% dan ROE-nya sebesar 18,7%. Berikut ini adalah breakdown pertumbuhan pendapatan dan juga kontribusinya terhadap total pendapatan keseluruhan dari ASII. Lini usaha otomotif dan juga alat berat serta pertambangan masih menjadi kontributor terbesar pendapatan Astra International. Disusul jasa keuangan, agribisnis, infrastruktur, teknologi, dan juga properti. Berikutnya rasio profitabilitas, solvabilitas, dan juga yield dividen. Kita perhatikan di sini yang saya mau highlight adalah yield dividennya. Pada tahun 2023 ini, berdasarkan harga saham terbaru saat video ini dibuat sebesar Rp6.375 per lembar saham, maka dividen yield Astra International sebesar 10,04%. dengan nominal dividen sebesar Rp552 per lembar saham. Lalu dari sisi solvabilitasnya terlihat masih cukup bagus dengan presentasi net DER yang dihitung berdasarkan hutang yang mengandung bunga saja, yaitu sebesar 40%, masih di bawah 100%. Berikutnya untuk valuasi Astra International. Sejauh ini PER dan PBV Astra International masih berada di bawah rata-rata PER dan PBV-nya selama 3, 5, dan 10 tahun. PER-nya saat ini sebesar 7,40 kali, masih di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir yang sebesar 11,55 kali. PBV-nya juga demikian, 1,38 kali, masih di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir yaitu 1,4 kali. Kedua valuasi ini berdasarkan harga saat video ini dibuat Rp6.375 per lembar saham. Saham blue chip yang kedua adalah Gudang Garam dan kode saham GGRM. Ini adalah produsen rokok dengan merek Gudang Garam. Berikut kinerja fundamental sampai dengan kuartal kedua tahun 2023. Untuk asetnya turun sebesar 4%, lalu ekuitasnya naik sebesar 1,7%. Lalu pada kuartal kedua ini penjualan Gudang Garam turun sebesar 9%. Tetapi di sisi lain laba bersihnya naik sebesar 245% karena penurunan pita cukai. Untuk ROA-nya masih tetap stabil di kisaran 7,7% dan ROE-nya 11,2%. Berikutnya kita perhatikan inilah kinerja histori dari Gudang Garam selama 10 tahun terakhir. Anda perhatikan jika periode COVID-19 tahun 2020 sampai dengan 2022 tidak dimasukkan, maka CAGR 7 tahun mengalami pertumbuhan yang cukup bagus dengan laba bersih CAGR sebesar 14%. Berbanding terbalik jika kita memasukkan periode COVID dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan CAGR 10 tahun,
yang menghasilkan CAGR untuk laba bersih minus 4%. Fakta ini memperlihatkan bahwa kalaupun cukai rokok selalu naik setiap tahunnya, tetapi penjualan GGRM tetap konsisten naik setiap tahun. Begitupun labanya, kecuali untuk periode COVID yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022. Jika daya beli masyarakat dapat terjaga, maka gudang garam dapat dengan mudah menaikkan harga jual rokok mengikuti cukai rokok yang naik, dan pada akhirnya dapat menjaga bottom line gudang garam seperti periode tahun 2013 sampai dengan 2019. Berikutnya untuk rasio profitabilitas, solvabilitas, dan juga yield dividen. Di sini yang saya mau highlight adalah salah satu yang unggul dari gudang garam, yaitu emang gudang garam ini mempunyai kondisi solvabilitas yang sangat sehat dengan komposisi hutang yang mengandung bunga sebesar 11,5 triliun berbanding dengan ekuitasnya sebesar 58,8 triliun sehingga menghasilkan net DER sebesar 19%. Angka ini jauh dibandingkan angka idealnya yaitu 100%. Kemudian gudang garam juga rajin membagikan dividen. Pada tahun ini, dividennya sebesar 1.200 per lembar saham. Jika dibandingkan dengan harga saham saat video ini dibuat 24.275, maka yieldnya sebesar 4,94%. Masih cukup lumayan dibandingkan dengan rata-rata inflasi Indonesia yang sebesar 3-4%. Berikutnya untuk valuasi gudang garam. PER dan PEV gudang garam juga saat ini masih berada di bawah rata-ratanya selama 3, 5, dan 10 tahun. PER-nya saat ini sebesar 7,10 kali, masih di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir yang sebesar 11,07 kali. Price to book value 0,79 kali, masih di bawah rata-rata 3 tahun sebesar 1,03 kali. Saham blue chip yang ketiga adalah Semen Indonesia dengan kode saham SMGR. PT Semen Indonesia merupakan pemain besar semen di Indonesia yang saat ini menguasai 52,4% pangsa pasar. SMGR memiliki beberapa anak usaha semen, di antaranya Tanglong Cement Company yang ada di Vietnam, PT Solusi Bangun Indonesia dengan kode saham SMCB, serta ada beberapa perusahaan semen lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut kinerja fundamentalnya sampai dengan kuartal kedua tahun 2023. Untuk asetnya turun sebesar 4%, ekuitasnya juga turun sebesar 2%, tetapi di sisi lain pendapatannya naik sebesar 2%, serta laba bersihnya naik sebesar 3%. Kondisi profitabilitasnya juga terlihat cukup stabil walaupun belum terlalu tinggi, dengan ROA sebesar 2,2% dan ROE sebesar 4,1%. Berikut adalah breakdown penjualan SMGR sampai dengan kuartal kedua tahun 2023. Penjualan semen yang kontribusinya sebesar 81% sedikit mengalami penurunan sebesar 0,8%. Di sisi lain terdapat kenaikan pada beton siap pakai dan juga penjualan terak serta penjualan bahan bangunan non-semen yang kontribusinya masing-masing sebesar 5%, 9%, dan juga 2%. Berikutnya untuk rasio profitabilitas, solvabilitas, dan juga yield dividen. Di sini yang saya mau highlight adalah walaupun terjadi penurunan pada kondisi industri semen itu sendiri, tetapi sampai dengan saat ini SMGR mampu mempertahankan gross marginnya di atas 20%, yaitu sebesar 25,93%. Di sisi lain sampai dengan saat ini, SMGR juga berhasil mempertahankan solvabilitas pada tingkat yang cukup sehat dengan net DER sebesar 34%. Angka ini didapat dari 13,9 triliun yang merupakan hutang yang mengandung bunga dibagi dengan ekuitas yang sebesar 41 triliun. Berikutnya untuk valuasi SMGR. Sampai dengan saat ini SMGR juga masih mempunyai valuasi yang berada di bawah rata-ratanya selama 3, 5, dan 10 tahun. Pada saat video ini dibuat, harga saham SMGR sebesar Rp7.050 per lembar saham dengan price earning ratio sebesar 27,57 kali. Memang angka ini sedikit di atas dari rata-rata 3 tahun yang sebesar 20,04 kali. Tapi di sini saya mau highlight untuk price to book value yang sebesar 1,14 kali. Angka ini jauh di bawah rata-ratanya selama 3 tahun yang sebesar 1,39 kali. Jadi secara keseluruhan saya melihat bahwa valuasi SMGR saat ini sudah mulai under value. Saham blue chip yang keempat adalah Indofood Sukses Makmur dengan kode saham INDF. Ini adalah perusahaan consumer good yang memproduksi produk dengan merek Indomie, tepung Bogasari, Supermie, Lay's, Promina, bubur Sun, minuman dalam kemasan Club, susu Indomilk, kecap, serta sambal Indofood, serta ada beberapa produk terkenal lainnya.
Berikut kinerja fundamental Indofood sampai dengan kuartal kedua tahun 2023. Asetnya naik 4%, lalu ekuitasnya juga naik 5%, serta pendapatan dan laba bersihnya juga naik masing-masing sebesar 6 dan juga 92%. Di samping itu, kinerja profitabilitasnya juga naik cukup bagus, ROA-nya 5,9% dan juga ROE-nya 19,6%. Berikutnya breakdown pertumbuhan pendapatan serta kontribusi masing-masing lini usaha terhadap total keseluruhan pendapatan Indofood. Untuk produk konsumen naik 6% serta untuk lini bisnis yang khusus untuk tepung terigu Bogasari juga mengalami kenaikan 5%. Sektor agribisnis yang di sini dalam hal ini sebagian besar merupakan perkebunan kelapa sawit mengalami penurunan sebesar 5%. Serta untuk lini bisnis distribusi mengalami peningkatan sebesar 27%. Rasio profitabilitas, solvabilitas, dan juga yield dividend. Di sini yang saya mau highlight salah satunya adalah gross profit margin. INDF selalu menjaga gross marginnya cukup tinggi, yaitu di atas 30%. Di sisi lainnya untuk net profit marginnya juga cukup bagus, hampir mendekati 10%. Yang menandakan bahwa manajemen mampu meningkatkan efisiensi yang cukup bagus untuk meningkatkan margin keuntungan dari bottom line perusahaan. Tetapi di sini yang saya mau highlight yang perlu diperhatikan adalah hutangnya. Kondisi solvabilitasnya yang kurang terlalu bagus ya, dengan net debt yang sebesar 116%. Tetapi di sisi lain saya melihat bahwa kondisi hutang ini dapat ditutupi dengan komposisi arus kas INDF yang selalu mencetak positif arus kas selama perusahaan ini berdiri. Berikutnya valuasi Indofood sukses makmur. PR dan PBV INDF saat ini juga masih berada di bawah rata-rata selama 3, 5, dan 10 tahun. Harga saat video ini dibuat sebesar 6.900. Price earning ratio sebesar 5,46 kali. Masih sangat jauh dibandingkan dengan rata-rata selama 3 tahun terakhir yang sebesar 8,5 kali. Begitupun untuk price to book value yang sebesar 1,07 kali saat ini masih di bawah rata-rata selama 3 tahun terakhir yang sebesar 1,23 kali. Sehingga untuk kategori perusahaan consumer good, Indofood sukses makmur saat ini mempunyai MOS yang sangat besar karena mempunyai valuasi yang cukup undervalue saat ini. Perusahaan blue chip yang terakhir adalah perusahaan gas negara dan kode saham Pegas. Perusahaan yang mayoritas kepemilikan sahamnya dikuasai oleh PT Pertamina sebagai perwakilan dari pemerintah, saat ini memiliki 3 lini bisnis utama yaitu distribusi gas, transmisi gas, serta hulu migas melalui anak usahanya Saka Energi. Berikut kinerja fundamental sampai dengan kuartal kedua tahun 2023. Asetnya terlihat turun 3,6%, lalu ekuitasnya turun 2,8%, tetapi di sisi lain pendapatannya naik sebesar 2,5%. Labanya turun 39%. Nah, di sini yang saya mau highlight adalah ketika lobby dari Pegas untuk menaikkan harga gas ini berhasil, maka kedepannya akan sangat baik untuk kinerja bottom line dari Pegas. Hal inilah yang ditunggu oleh investor, karena dengan harga gas saat ini, maka cukup sulit untuk Pegas menjaga bottom line-nya. Berikut adalah breakdown pertumbuhan pendapatan dan juga kontribusi masing-masing lini usaha. Sampai dengan saat ini niaga gas bumi atau perdagangan gas bumi masih menjadi kontributor terbesar pendapatan Pegas dengan kontribusi sebesar 69%. Disusul penjualan minyak dan gas bumi oleh anak usahanya PT Saka Energi, lalu ada transmisi gas, jasa regasifikasi gas, transportasi minyak, pemrosesan gas bumi, serta penyedia jaringan. Berikutnya rasio profitabilitas, solvabilitas, serta yield dividend. Di sini yang mau saya highlight adalah walaupun kondisi usaha dari Pegas sedang tidak bagus, tetapi Pegas mampu membagikan dividen kepada pemegang sahamnya secara maksimal. Pada saat video yang dibuat, harga saham Pegas sebesar Rp1.355 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan nominal dividen saat pembagian dividen tahun 2023 ini sebesar Rp141 per lembar saham, maka yield yang diterima oleh para pemegang sahamnya sebesar 10,41%, jumlah yang relatif cukup besar untuk perusahaan sekelas Pegas. Dan juga di sisi lain, sampai dengan sejauh ini, Pegas mampu menjaga solvabilitasnya cukup sehat dengan net debt sebesar 72%. Angka ini didapat dari 1,8 miliar US dollar dibagi 2,5 miliar US dollar ekuitasnya.
Berikutnya untuk valuasi Pegas. Saat ini parent PBV Pegas juga masih di bawah dari rata-rata selama 3, 5, dan 10 tahun. Price earning ratio sebesar 7,53 kali. Angka ini masih jauh dibandingkan dengan rata-rata selama 3 tahun yang sebesar 19 kali. Begitu juga dengan price to book value yang saat ini sebesar 0,86 kali, masih jauh di bawah rata-rata yang sebesar 0,96 kali. Sehingga untuk sektor energi, saat ini Pegas yang valuasinya cukup murah serta mempunyai margin of safety yang cukup besar. Itulah 5 saham blue chip yang masih murah harganya, berfundamental bagus, mempunyai likuiditas yang tinggi, serta rajin membagikan dividen. Semoga bermanfaat. Salam Value Investor.